Tadi Pak Ridwan Kamil mengatakan singkatan-singkatan bagi calon kita ini. Ada yang bilang ridho, ya keinginan beliau. Ada yang bilang rawon. Tapi saya mau mengatakan ada rindu di sini. Rindu dari penduduk Jakarta yang melihat gubernurnya itu tidak fokus melaksanakan tugas-tugas sebagai gubernur Jakarta, tapi lebih sibuk berpolitik dan bahkan berkompetisi dengan pemerintah pusat. Maka saya ingin menyatakan yang kedua, sekedar saran, saya mengenal Pak Susono, orang yang baik, yang akan mau menjadi pendamping, dan mohon tidak ada konflik di antara gubernur dan wakil gubernur di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustaminarda, sahabat BN. Politik memang sulit diramal dan amat sulit untuk menentukan apa yang bakal terjadi di depan, berupa kejutan-kejutan yang sangat fenomenal. Itulah dunia politik. Sekaitan dengan ini, kita dikejutkan oleh apa yang dilakukan Partai Gelora dan Partai Buruh. Dengan dikabulkannya oleh Mahkamah Konstitusi gugatan Partai Gelora dan Partai Buruh, maka kartu Anies Baswedan yang telah tertutup, yang telah mati ketika seluruh partai minus PDIP telah berada di koalisi Indonesia Maju mendukung Ridwan Kamil Suswono, tiba-tiba berkat gugatan dilakukan oleh Partai Gelora dan Partai Buruh, maka kartu Anies Baswedan hidup lagi. Kenapa? Yang tadinya persyaratan untuk mengajukan satu pasangan calon di Pilkada Jakarta harus punya ambang batas 20%, sekarang tidak lagi. Untuk Jakarta malah cukup 7,5% saja. Dengan demikian, satu partai PDIP yang tadinya tidak bisa mengajukan satu pasangan calon, sekarang menjadi bisa. Artinya, Anies Baswedan bisa maju hanya dengan satu partai saja. Sebutlah partai PDIP. Tidak itu saja. Malah Anies sekarang bisa maju dari partai-partai kecil yang tidak punya kursi di DPRD Jakarta, tetapi dia punya suara mencukupi ambang batas 7,5%, dia bisa maju, Anies. Di balik ini, satu hal yang menarik adalah peranan dari Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, yang sangat besar untuk melempangkan jalan Anies. Dan kita tahu selama ini Fahri Hamzah ini terkesan sangat berseberangan dengan Anies Baswedan. Kenapa sekarang Fahri Hamzah dianggap sebagai pahlawan bagi memuluskan jalannya Anies di Pilkada Jakarta? Inilah yang disebut dengan politik. Makanya sekarang ini ada berkembang di tengah-tengah publik yang mengatakan kalau Mr. Q atau Muhammad Qadari mengatakan tukang kayu telah bisa menumbangkan pohon beringin Golkar, maka sekarang ini Fahri Hamzah ternyata berhasil menumbangkan dinasti politiknya,
tukang kayu. Di mana dengan putusan MK yang dibacakan oleh Hakim MK kemarin hari Selasa 20 Agustus 2024 dengan serta-merta Kaisang putra bungsu Presiden Joko Widodo besar kemungkinan tidak bisa maju pilkada provinsi, termasuk tentunya Jakarta atau Jawa Tengah. Kenapa? Karena dengan putusan MK nomor 60 yang dibacakan Hakim MK kemarin itu, batas minimal usia seorang calon pilkada provinsi, gubernur atau wakil gubernur bergeser dari putusan Mahkamah Agung atau MA yang meletakkan batas usia minimal bagi seorang calon gubernur atau wakil gubernur berada pada saat pelantikan, ditarik kembali kepada undang-undang yang lama, yakni batasnya pada saat pendaftaran. Dengan demikian, maka besar kemungkinan Kaisang tidak bisa maju pilkada provinsi, gubernur atau wakil gubernur pada pilkada 2024 ini. Karena kalau ditarik ke belakang batas usia minimal itu pada saat mendaftar, maka usia Kaisang baru hanya 29 tahun. Belum lagi cukup 30 tahun. Kita mendengar usia Kaisang tersangkut kekurangannya 4 bulan. Sekali lagi dengan demikian, tentu agaknya wajar kalau ada yang mengatakan Fahri Hamzah telah berhasil menumbangkan dinasti politiknya tukang kayu. Di saat tukang kayu ini berhasil menumbangkan pohon beringin dengan mundurnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan berlangsungnya Rapimnas dan Munas Partai Golkar mengganti Airlangga Hartarto yang tumbang. Sahabat BN, inilah dunia politik. Sekaitan dengan ini, saya akan bacakan sebuah berita yang diturunkan Portal Islam di bawah judul Apresiasi kepada Fahri Hamzah, _2, pahlawan yang tak terduga loloskan peluang Anies dalam Pilkada Jakarta 2024. Dalam berita tertanggal 20 Agustus 2024 ini dikatakan, dalam dunia politik, kejutan seringkali datang dari tempat yang tak terduga. Salah satu kejutan besar yang terjadi belakang ini adalah peran tak terduga Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, dalam membuka jalan bagi Anies Baswedan untuk kembali berlaga di Pilkada Jakarta 2024. Siapa yang mengira bahwa seorang Fahri yang belakang ini sepertinya kurang menyukai kehadiran Anies di kancah politik Jakarta justru menjadi figur penting dalam melancarkan jalan bagi mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Mari kita beri apresiasi setinggi-tingginya kepada Fahri Hamzah, pahlawan yang mungkin tidak disadari oleh banyak orang. Dengan dihainya, beliau memainkan peran yang begitu strategis meski barangkali tidak secara langsung. Tindakan cemerlangnya adalah mendorong langkah Partai Gelora bersama Partai Buruh untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi MK agar parpol yang tidak punya kursi di DPRD masih bisa mengajukan paslon di pilkada. Dan siapa yang menyangka MK dengan segera mengabulkan permohonan ini. MK bukan saja mengabulkan, tapi juga mengubah syarat threshold yang tadinya 20% menjadi 7,5%.
bergantung jumlah DPT di masing-masing provinsi. Provinsi Jakarta dengan jumlah DPT 8 juta, maka syarat threshold cuma 7,5%. Dengan berkurangnya threshold, Anies Baswedan yang sebelumnya mustahil untuk mendapatkan tiket dari partai politik karena semua partai sudah diborong istana, 12 partai Kim Plus untuk mengusung RK Suswono, hanya tersisa PDIP yang tidak memenuhi syarat atau kurang 7 kursi. Dengan putusan MK yang baru sekarang, PDIP bisa mengajukan paslon. Jika kita jujur, ini adalah sebuah kemenangan strategis yang tak terduga bagi Anies. Namun lebih dari itu, ini juga kemenangan bagi Fahri Hamzah yang tanpa disadari telah membuka pintu bagi lawan politiknya untuk kembali ke gelanggang. Namun dalam politik seringkali ada ironi yang begitu menggelitik. Di satu sisi kita melihat Fahri yang mungkin dengan penuh semangat ingin melihat Jakarta dipimpin oleh sosok lain yang menurutnya lebih cocok dan dapat diterima oleh Partai Gelora. Tetapi di sisi lain, Fahri malah menciptakan kondisi yang memungkinkan Anies yang sepertinya tidak terlalu ia dukung untuk kembali ke panggung utama. Apakah ini hasil dari strategi politik tingkat tinggi atau sekedar ketidaksengajaan yang penuh makna? Hanya Fahri Hamzah yang tahu. Tetapi agak cenderung kita melihatnya ini unsur ketidaksengajaan. Kini Anies yang sempat terpojok dan diprediksi akan sulit mendapatkan dukungan partai politik justru memiliki peluang besar untuk kembali berkompetisi di Pilkada Jakarta 2024 berkat keputusan MK yang mengabulkan permohonan Partai Gelora. Jadi kepada Fahri Hamzah kami ucapkan terima kasih yang tulus berkat upaya anda. Skenario politik Jakarta kini menjadi semakin menarik dan dinamis. Mungkin anda tidak bermaksud demikian, tetapi sejarah akan mencatat bahwa anda adalah bagian penting dari kembalinya Anies Baswedan ke kancah politik ibu kota. Siapa tahu di balik semua ini terselip sebuah rencana yang jauh lebih besar yang hanya anda yang mengetahuinya. Sekali lagi terima kasih Fahri Hamzah, pahlawan tak terduga dalam drama politik Jakarta 2024. Anda telah menunjukkan kepada kita semua bahwa dalam politik apapun bisa terjadi, bahkan yang tak terbayangkan sekalipun. Berita ini ditulis oleh Sarif. Demikian sahabat Dan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.